Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan saya. Kita sudah membahas topik yang pertama tentang iman. Bapak Ibu bisa mungkin lihat di video sebelumnya. Kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab kita, renungan firman Tuhan kita mengenai iman ini. Saya bahas sedikit melanjutkan video yang sebelumnya. Saya bacakan Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada intinya apa yang kita harapkan, apa yang kita tidak bisa lihat, itu bisa kita imani, bisa kita percayai dengan iman kepada Tuhan. Kali ini saya mau membahas beberapa tokoh Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Ibrani pasal 11 ini, penulis kitab Ibrani menjelaskan, menceritakan banyak sekali tokoh Alkitab, para nabi yang dipakai Tuhan, yang mana mereka mendasari semuanya itu dengan iman. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang satu orang dulu, satu tokoh dulu, dan nanti kita akan bahas tokoh-tokoh yang selanjutnya. Saya mau bacakan di Ibrani pasal 11 ini, ayatnya yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, sampai situ dulu. Tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ada banyak sekali tafsiran dari para penafsir Alkitab, bagaimana mereka menafsir ketika Nuh disuruh membuat bahtera. Di situ Nuh belum pernah melihat apa itu hujan, atau hujan itu belum pernah terjadi di muka bumi ini. Tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ini yang menarik bagi saya, kalimat yang menarik begitu ya, tentang sesuatu yang belum kelihatan. Saya bacakan dulu selanjutnya. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, hari ini kita membahas tentang tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Mungkin ini tokoh yang kita sudah dengar mungkin dari anak kecil ya, dari kita masih anak-anak, dari masih sekolah minggu, cerita tentang Nabi Nuh. Tapi kita mau punya pemahaman yang lebih dalam, lebih dewasa lagi terhadap tokoh ini. Bapak Ibu bisa bayangkan, tadi saya sudah sempat singgung, bahkan tertulis dalam Alkitab, di mana ada sesuatu yang belum kelihatan, belum terlihat, belum tahu. Tetapi Nuh tetap taat karena imannya, karena kepercayaannya, maka nyambung ke segitiga iman yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu dia taat. Jadi bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi dia taat. Kembali ke kalimat tentang sesuatu yang belum kelihatan, maksud saya, sesuatu yang belum kelihatan. Setelah saya pelajari, yang belum kelihatan itu bukan cuma hujan yang belum pernah terjadi di muka bumi ini menurut para penafsir Alkitab ya. Tapi dia belum pernah melihat Allah. Kalau kita lihat di Kejadian pasalnya yang ke-6, Bapak Ibu bisa buka di Alkitab masing-masing. Kejadian pasal 6 ayat 9 mulai. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya.
Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Bapak Ibu bisa bayangkan keadaan bumi saat itu. Penuh dengan kekerasan, tapi ayat 9 katakan, Nuh itu tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ada satu pembeda begitu ya. Ayat 13 ini yang menarik. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini ayat menjelaskan bagaimana Tuhan Allah hanya berfirman kepada Nuh. Tidak dijelaskan Tuhan Allah menampakkan diri, tidak tertulis. Artinya bukan hanya hujan yang Nuh belum lihat, tapi Allah pun dia belum lihat. Bapak Ibu, dalam kekristenan kita sempat saya singgung tadi, sesuatu yang belum kelihatan itu contohnya masa depan kita, waktu kita, besok, lusa dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang kita juga belum bisa lihat secara langsung gitu ya, yaitu Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Kita nggak bisa lihat. Kalau kita percaya kepada sesuatu yang belum kelihatan, percaya kepada Tuhan seperti Nuh, maka berkat yang khusus Tuhan sediakan. Sama seperti Nuh. Nuh di antara orang-orang sezamannya, dia melakukan hal yang orang lain gak mau lakukan, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Dan juga dia terima firman untuk bangun bahtera. Dia melakukan apa yang orang lain gak mau lakukan. Ada satu kalimat yang bijak saya pernah dapat, kalau kita melakukan hal yang orang lain gak lakukan, maka kita akan dapat berkat yang orang lain gak dapat. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita mau melakukan hal yang orang lain gak mau lakukan, maka kita akan dapat berkat yang orang lain gak dapat. Sama seperti Nuh ini. Orang-orang lain pada akhirnya mereka binasa, tetapi Nuh dan keluarganya mereka mendapat selamat. Apa yang kita harapkan saat-saat ini, akhir-akhir ini, hari-hari ini? Kalau kita melakukan hal yang orang lain gak mau lakukan, percayalah bahwa kita akan mendapat berkat yang orang lain gak dapat. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan agar dapat menguatkan, memberkati kita. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami diberikan pemahaman lebih lagi tentang Nuh oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk kami selalu percaya kepadamu untuk hal yang belum kelihatan, tetapi kami rindu percaya, rindu taat, rindu setia kepadamu, sehingga kami mendapat berkat yang luar biasa, yang khusus daripada Engkau. Pujilah Engkau Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan.